persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Tony Nahak SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan ini mengajak kita untuk tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, terutama terhadap saudara-saudari kita. Sebagai manusia yang lemah, kita boleh saja bertengkar dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan kakak kita ataupun adik kita. Namun, satu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah ketika pertengkaran yang kita lakukan itu dibawa-bawa dan dijadikan sebagai sebuah dendam. Tuhan sendiri tidak menghendaki kita untuk saling mendendam. Oleh karena itu, janganlah kita simpan di dalam hati, melainkan haruslah kita buang jauh-jauh dari dalam hidup kita. Untuk itu, kerendahan hati untuk meminta maaf ketika kita melakukan pertengkaran dengan sesama kita adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita. Percayalah, dengan meminta maaf, kita bukan menjadi orang yang rendah, orang yang lemah, melainkan kita adalah orang yang berani untuk memulai kembali keadaan
kepada dan membawa keadaan kembali kepada kondisi yang semula. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan ini juga Tuhan mengajak kita untuk terus bertekun dan berjuang untuk melawan ego kita. Kita jangan meniru orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mengutamakan ego mereka dengan hidup munafik dan sering menghakimi orang lain tanpa melihat terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Namun dosa mereka itu mereka tutup-tutupi dengan pakaian mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah kaum yang terpandang di dalam agama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita seharusnya saling mengasihi satu sama lain, sebab itu adalah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita harus berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan pada kita, yakni mengasihi satu sama lain. Karena ketika kita telah mampu mengasihi sama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita telah mampu untuk mengalahkan ego kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari Yesus agar kita menjadi penyalur kasih kepada sesama kita. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.